Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pertama, eh, kita sampaikan salam dari Bapak Muazzam Malik, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste yang bertempat juga di Jakarta ya. Dari teksnya saya bacakan, Buya Syafi'i Ma'arif was a great person, a leader with deep insight, wisdom, and courage. He was an inspiration to Indonesian and to Muslims throughout the world. Jadi Buya Syafi'i Ma'arif ini dikatakan sebagai orang yang hebat, sebagai pemimpin dengan pandangan yang sangat dalam, wawasan yang dalam, juga wisdom dan kebijakannya, juga keberaniannya juga. Dia juga merupakan inspirasi bagi bangsa Indonesia dan juga kepada umat Islam seluruh dunia. Jadi cukup besar sekali ini. Jadi memang ini ada sentrifugal. During my time as a British ambassador, he was a great friend to me. In our meetings in Jakarta and Yogyakarta and exchange by phone, he constantly encouraged me to have the confidence to play an active role as a Muslim representing a Western country. He believed in pluralism, in communities and countries, learning to live in harmony and tolerance in humanity. Jadi dikatakan bahwa selama masa jabatan dia beliau sebagai ambasador, Pak Syafi'i merupakan teman yang hebat bagi beliau. Dan dalam berbagai pertemuan baik di Jakarta maupun di Yogyakarta serta juga lewat telepon, selalu senantiasa Pak Syafi'i memberikan semangat atau menyemangati beliau untuk selalu percaya diri untuk memainkan peran yang aktif sebagai seorang Muslim yang mewakili negara Barat. Dia juga percaya dengan pluralisme, juga dalam masyarakat negara-negara, juga negara yang plural, kemudian juga mengajak untuk menjalani hidup secara harmoni dan toleransi dalam semangat kemanusiaan. He constantly inspired me with his wisdom and insight, his humbleness and his love for people. Dia selalu juga menginspirasi kami, misalnya saya, dengan kebijakannya, juga dengan wawasan-wawasannya, juga dengan kerendah hatiannya, juga serta cintanya kepada masyarakat manusia. May Allah Subhanahu wa Ta'ala smooth his path on the next phase and his journey, and may He give us the courage and wisdom to learn from Buya's teachings and example. Jadi semoga kiranya Allah selalu mempermudah jalan beliau dalam kehidupan fase berikutnya, dan juga kiranya Allah selalu memberikan juga semangat dan kebijakan untuk belajar dari Buya kepada kita semua, juga menyerap di semua ajaran-ajaran maupun contoh-contoh keteladanannya. Itu yang disampaikan oleh Bapak Dubes Muazzam Malik. Kemudian yang selanjutnya saya sendiri juga sedikit ikut testimoni bahwa saya mengenal Pak Syafi'i ini secara langsung pertama itu di pengkaderan tarjih di PP Muhammadiyah Yogyakarta tahun 86. Waktu itu Buya Syafi'i hadir di ruang itu dengan kacamata setengah hitam di bawah agak putih, dengan berkumis kayak orang India nyepaprang begitu. Kemudian saya juga menyampaikan, diminta oleh panitia menyampaikan kata sambutan mewakili peserta tarjih di penutupan yang dihadiri oleh Pak Menteri Agama waktu itu, Pak Munawir Sazali. Lengkaplah waktu itu para kiai-kiai di majelis tarjih itu dengan pimpinannya Pak Azhar Bashir. Ya. Setelah turun, saya ditepuk pundak saya oleh Pak Syafi'i Ma'arif itu. Anda dari mana? Dari Jakarta, Pak. Hebat sekali ya. Saya adiknya Pak Imam. Imam mana?
Imam Syahrawardi, Sekjen Pemuda Muhammadiyah, oh Anda rupanya itu. Ya teruslah berjuang begitu. Itu yang dikatakan Pak Syafi'i pada saya waktu itu. Jadi, tetapi juga tidak terlalu mendalam. Waktu tahun 2000, saya sebagai ketua hubungan luar negeri, dan kerjasama, ya itu waktu itu ada masalah agak sedikit di NTT itu antara PW dan kampus kalau tidak salah. Kemudian Pak Syafi'i termasuk tanya ke saya, apa pada Anda gitu di waktu Jakarta. Saya kira dipanggil saja Pak itu. Akhirnya dipanggil lah itu di Yogyakarta, Jalan Kiamat Dahlan itu. Dan saya kemudian juga diundang itu di rapat itu situ sebagai ketua hubungan luar negeri itu. Jadi saya diundang juga. Waktu itu PW Muhammadiyah naik bis, yang Universitas Muhammadiyah naik plane. Waktu itu masih. Dan saya rasa waktu itu kemudian damailah kemudian begitu. Selanjutnya saya kira hal-hal lain secara intens saya tidak juga terlalu intens, tetapi cukup dalam. Saya pernah juga suatu saat malam, kira-kira jam 10 malam, bertiga saja, ini tidak ada saksinya, diajak makan warung Padang, nasi kapau di perempatan Senen dengan Pak Malik almarhum juga itu. Nah, itu setelah ngobrol-ngobrol di Menteng Raya. Tahun 98 sebelum reformasi itu saya mengadakan silaturahmi pemuda antaragama. Kemudian saya mohon juga Pak Syafi'i Ma'arif untuk hadir. Kemudian Gus Dur, juga Pak Amin waktu itu. Gus Dur masih di kantor yang belum seperti sekarang, masih kayak lantai rusak juga di belakang itu. Saya ditemani oleh yang kemarin itu jadi dubes di Inggris, Mas Rizal Sokma. Ya. Saya kira Gus mau hadir besok hari gitu ya, di acara hotel wisata dekat HIS itu. Pemuda antaragama, silaturahmi pemuda antaragama oleh pemuda Muhammadiyah yang ngadain. Ya insya Allah hadir Gus Dur begitu. Saya bilang Gus hadir jadi presiden Gus, jadi betul itu, jadi presiden. Nah itu ada saksinya itu. Jadi Pak Syafi'i juga hadir dari pagi. Gus Dur tanya siapa yang hadir, Buya hadir nggak, Mas Amin hadir nggak? Iya kita undang Pak. Tapi yang hadir waktu itu Buya dari pagi. Jadi sampai siang, kemudian yang paling saat terakhir ya Gus Dur dari pagi sampai siang itu, ya begitu. Jadi inilah saya kira beberapa kesan yang sebenarnya ada saja kesan-kesan itu. Tetapi khusus saya kira yang untuk kita kesankan juga, nama Syafi'i Ma'arif ini mirip dengan Asy-Syafi'i al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi pendiri mazhab aja dianggap sebagai mazhab Asy-Syafi'i, ya Syafi'i itu. Syafi'i itu tidak, ia mendirikan, merintis pemikirannya itu di Baghdad. Tapi kemudian orang-orang Baghdad sendiri kurang mengikuti Syafi'i ini. Tapi banyak diikuti juga di Mesir dan kemudian lebih banyak di Indonesia. Pak Syafi'i juga begitu, kurang diikuti di Muhammadiyah belakangan itu, tetapi diikuti oleh banyak orang di luarnya. Setelah itu kita baru merasa kehilangan, ada persamaannya ini. Baru sekarang kita kehilangan. Itu juga ketika Imam Syafi'i dikabarkan meninggal, itu orang-orang Baghdad menangis semua, menyesali seperti itu. Orang-orang yang baik ini, ya gitu. Karena itu, dan juga saya juga sering, beberapa kali saya diundang di pengajian, saya malah dikira orang NU, bayangkan. Padahal saya itu kakak saya Sekjen Muhammadiyah, bapak saya itu pendiri PDM dan juga pimpinan PDM Tulungagung berkali-kali. Di NU saya pernah ngaji di Agus Miftah, itu diundang di rumahnya banyak orang NU, ditanya juga di antara itu, kenapa Muhammadiyah itu nggak mau tahlilan atau nggak mau talqin dan gitu kan, nggak mau talqin yang ditanya gitu. Saya bilang di situ ada juga Profesor Husnul Khotimah atau Karonisa, Profesor Husnul Khotimah ya, yang dari Aisyah itu, dosen UI. Jadi saya bilang di situ, kata Imam Syafi'i, Muhammadiyah juga madhab Syafi'i juga, waktu itu masih Pak Syafi'i.
Jadi, malah kita Syafi'i plus itu, plus ma'arif saya bilang gitu. Jadi plus ma'arif. Jadi kata Pak Syafi'i Ma'arif, Al-Imam Syafi'i Ma'arif, ya bilang gitu. Muhammadiyah juga perlu talqin karena itu apa? Soalnya udah diubah sama malaikat. Karena apa? Ketika NO itu mentalkin, malaikat sudah bilang soal kita udah dibocorin, kita harus ganti. Maka itu Muhammadiyah nggak pakai talqin, saya bilang gitu. Nah itu apa namanya seloroh-seloroh saja yang apa namanya saya kira Pak Syafi'i belakangan memang melejit sebagai apa tokoh sentrifugal, juga mau tidak mau juga tetap bersentuhan dengan nama Muhammadiyah, dan kita juga berterima kasih dengan itu menurut hemat saya. Meskipun demikian semangat Pak Syafi'i Ma'arif itu memang bukan untuk dilihat orang, tapi memang demi Allah Subhanahu wa taala saya. Sehingga dalam istilah Arab itu wa majhulun fil ardi wa ma'lumun fis sama. Pak Syafi'i itu bahkan kadang-kadang tidak dikenal sebagai orang Muhammadiyah, tetapi dia dikenal oleh masyarakat luas dan juga dikenal lebih kenal di langit daripada di bumi. Karena itu saya kira keteladanan Pak Syafi'i ini dalam hati semangat-semangat yang dikatakan oleh Pak Muazzam Alek itu memang benar ya, ada courage-nya, ada keberanian soal kebenaran itu dia teruskan begitu. Jadi Pak Syafi'i bukanlah seorang liberalis sebenarnya dalam konteks ini, tetapi dia menyatakan tentang apa yang dikatakan misalnya begini, wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Yaitu Al-Quran sini mengecam orang-orang yang menjelek-jelekan agama atau Tuhan lain dan sebagainya. Karena itu juga dengan gampang orang-orang tanpa ilmu menjelek-jelekan Allah atau kita juga organisasi dan sebagainya. Karena itu semangat Pak Amin, Pak Syafi'i saya kira memang di dalam koridor itulah. Jadi ini jelas bahwa Pak Syafi'i ini dalam fenomenanya memang kadang disebutkan seperti Pak Azumardi itu kontroversial, berani mengatakan dengan istilah itu, dengan diksi yang tajam begitu. Ya sudah, tidak apa boleh buat majhulun fil ardi, tetapi ma'lumun fis sama. Ini penting sekali. Dan itu semua tekad kita dalam Muhammadiyah itu, selain bahasa Jawa itu sepi ing pamrih, rame ing gawe, atau rame ing gawe sepi ing pamrih itu sama dengan majhulun fil ardi wa ma'lumun fis sama. Saya kira demikian. Dan kemudian saya kira sebagai doa ini saya pernah ini cerita dikit. Saya diminta doa itu ketika ada peluncuran buku oleh Pak Nasaruddin Umar tentang tasawuf modern di Hotel Sultan Jakarta. Saya sendiri nggak nyangka kalau itu disuruh membaca doa, karena itu nggak pernah ada permintaan baca doa. Saya masuk itu juga dari DMI waktu itu dengan baju pendek begini, kemudian mau masuk itu saya lihat kiai-kiai juga. Wah, banyak kiai, dan kemudian pembedah buku, peluncuran buku dibedah oleh Pak Said Agil Sirot, Pak Muhammad Nuh, Bu Sinta Ruyah, Profesor Tep Raya, moderatornya itu Yeni Wahid. Saya itu inkognito masuknya itu karena apa namanya malu, tidak berpeci dengan celana pendek, sementara yang hadir itu para kiai-kiai. Jadi kiai khos dan kiai high cost tuh. Ini masuk. Tapi terakhir penutup, Mbak Yeni itu minta doa akan disampaikan oleh Mas Imam Daruqutni. Saya kaget sekali. Tapi karena terus diminta, ya akhirnya saya maju. Saya katakan, nggak singkat bahwa Mbak Yeni, ini kita lagi membicarakan tentang tasawuf. Tetapi kenapa harus ada doa? Padahal kalau kita yang memimpin, saya itu Muhammadiyah sendiri di sini nih, kalau saya memimpin doa belum tentu diaminin oleh para kiai-kiai, mohon maaf saya bilang gitu. Tetapi jangan juga salah sangka, para ahli tasawuf atau mutasawwifin itu tidak suka berdoa. Kemudian Pak Muhammad Nuh itu menyelentuk mantan Menteri Pendidikan. Kenapa Mas nggak suka doa? Ya karena kaum mutasawuf itu sudah merasa dekat dengan Allah, maka kalau orang merasa dekat itu masa minta juga. Doa itu kan minta, malu itu. Ya, jadi cukuplah berzikir aja.
Karena itu kalau Muhammadiyah itu tidak bersuara tentang urusan doa ini, saya bilang jangan juga terlalu disalahpahami. Mungkin memang tidak bisa doa. Yang kedua, mungkin sekali bahwa Muhammadiyah itu lebih sufi daripada NU. Nah, ketika itu forum itu jadi ketawa. Terus karena itu saya nggak yakin apa Pak Syafi'i itu biasa berdoa atau tidak, karena tawaduknya atau tasawufnya itu. Dan Muhammadiyah juga ini, ya oke lah kita doa, mudah-mudahan kita tidak dimarahi oleh kaum mutasawwifin, juga tidak dimarahi oleh Pak Syafi'i Ma'arif, ya toh, tetapi kita menjalankan doa ini sebagaimana yang kita harap. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, kami bermohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Allahumma khususan li ruhi Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa al abad min ad-danas. Allahumma ighsil bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana umurana wa sallimna umurana wa ahlina وأمور أهلنا وأولادنا وذرياتنا من يومنا هذا إلى يوم القيامة يوم لقائك في أمور دنيانا وديننا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mudahkanlah dan selamatkanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan anak-anak cucu keturunan kami dari hari ini sampai hari kiamat, bahkan sampai hari pertemuan denganmu ya Allah, baik dalam urusan dunia, urusan agama, maupun urusan akhirat, dengan kasih sayangmu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma mubaraka, wa ja'al tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.